Ini adalah solar system kita. Jadi kalau tidak ngomong ini adalah matahari gitu loh. Ini adalah galaksi Bima Sakti di mana kita berada. Matahari itu adanya di sini. Kecil banget. Jadi matahari yang kecil ini kita coba gitu loh untuk kita coba untuk menzoom. Inilah matahari. Inilah matahari. Sementara tata surya kita hanyalah sebagian kecil ini di alam semesta atau di bagian dari Bima Sakti ini. Nah, kalau saya zoom lebih dalam lagi dari tata surya kita, inilah yang terjadi gitu loh. Terjadilah teori Big Bang-nya seperti Albert Einstein. Matahari itu terpecah dan melemparkan material-materialnya di luar. Dan inilah yang menjadi tata surya kita. Inilah yang kita sebut planet-planet kita, bumi sampai Pluto. Nah, disinilah planet-planet ini berputar mengelilingi orbit masing-masing. Kenapa planet-planet ini berputar mengelilingi orbit masing-masing? Karena terjadi keseimbangan secara fisika. Jadi terjadi keseimbangan secara fisika, walaupun bumi berputar, berjalan terus-menerus, walaupun bumi berjalan berputar, terjadi keseimbangan atau kesetimbangan. Nah, efek-efek planet dari yang lain ini, jadi efek planet-planet yang lain ini membentuk sudut-sudut lancip dan membentuk sudut-sudut tajam terhadap bumi. Nah, ini sudut-sudut inilah yang kita hitung dari sisi astrologi. Nah, sudut ini ada sudut tumpul, ada sudut lancip. Nah, kebanyakan dari kita ngomong sudut lancip itu akan menimbulkan efek negatif, sementara sudut tumpul akan menimbulkan efek positif. Nah, astrologi dihitung dari sini dengan begitu banyak turunannya, dengan begitu banyak understanding-nya, tapi kata kuncinya adalah perhitungan sudut-sudut planet tersebut. Dan planet-planet ini sudah berputar mengelilingi galaksi, di galaksi Bima Sakti, matahari sendiri sudah berumur 4,5 miliar tahun. Dia berputar terus-menerus dalam waktu yang begitu lama. Dari situlah kita menghitung pergerakan pola-pola energi yang terjadi, apa efeknya terhadap manusia. Itu yang disebut astrologi. Sementara pergerakan dari planet-planet tersebut itu yang dipelajari oleh astronomi, astronomer. Sementara astrologi mempelajari pergerakan planet-planet tersebut dan efeknya terhadap manusia dan seisi bumi. Nah, kira-kira dari sinilah dasar, gitu loh. Dari sinilah dasar astrologi tersebut, sehingga saya bisa bilang bahwa ini adalah sains. Karena kita menghitung pergerakannya, karena kita menghitung pergerakan semuanya. Nah, karena bumi ini bergerak terus-menerus sampai satu titik, dia akan menjadi balik kepada titik lingkaran pertama lagi. Seolah-olah menjadi satu garis lurus, yang sebagian bilang bahwa pada saat terjadi satu garis lurus inilah awal atau siklus dari penganalisahan. Ya, jadi dia menjadi satu siklus, menjadi satu garis lurus. Ini menjadi satu garis lurus. So, seperti yang kita ketahui bahwa dari mulai tahun lalu sampai beberapa tahun mendatang, planet-planet ini berkumpul menjadi satu di rasi Kerbau kalau astrologi Cina, dan di rasi Capricorn kalau menggunakan astrologi Barat atau India. Nah, kita ngomong bahwa ini adalah awal siklus baru atau awal era baru, ya biasanya akan terjadi perubahan-perubahan yang drastis banget. Jadi saya percaya bahwa pandemi atau corona itu adalah awal gitu loh dari siklus baru. Justru disitulah kita mau mempelajari apa yang kita akan lakukan. Oke, disinilah dasar daripada astrologi tersebut.